Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Bertemu lagi bersama saya, Mas Rayati, dalam acara Ngopas, Ngobrol Pagi Sehat. Baiklah, sahabat sehat, di dalam keadaan sekarang kita masih berusaha untuk melepaskan diri dari pandemi COVID-19 ini. Telah hadir bersama kita seorang dokter spesialis paru satu-satunya di Rumah Sakit BP Batam dan merupakan pilar utama dalam penanganan COVID-19 di RSBP Batam. Sosok yang tenang bersahaja, Dr. Tafsil, spesialis paru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya dokter, kita sekarang ini masih ya dok ya dalam era pandemi COVID-19 ini dok. Nah, banyak sekali kita lihat orang-orang nih datang berbondong-bondong untuk memeriksakan diri untuk swab ataupun untuk pemeriksaan rapid. Nah, kapan sih dok sebenarnya seseorang perlu untuk memeriksakan diri dan kriteria pasien yang akan dirawat ataupun bisa isolasi di rumah dokter? Terima kasih Mbak Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat BP Batam semuanya. Kita ulas sedikit mengenai pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, yaitu COVID-19 ini awalnya munculnya namanya itu tanggal 29 Maret ya, di launching oleh WHO. Jadi sebelumnya itu disebut dengan pneumonia Wuhan. Karena pertama kali penyakit virus ini ditemukan di kota Wuhan di Provinsi Hubei. Nah, kemudian ya setelah diteliti ternyata penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena sebelumnya sudah ada juga ya virus SARS-CoV-1, itu virus yang dulunya terdapat pada SARS. Jadi kalau ini adalah karena baru, jadi disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, itulah virusnya yang penyebab COVID-19 ini. Nah, kenapa sekarang menjadi pandemi? Awalnya cuma lokal ya, di provinsi di Cina saja, kemudian sampai ke seluruh Cina dan sudah merebak ke beberapa negara. Sudah outbreak dia istilahnya, dan makanya disebut dengan pandemi. Nah, makin lama kasus ini makin bertambah, termasuk dalam waktu yang singkat. Iya, nah, jadi memang virulensinya cukup cepat ya. Jadi perpindahannya dari orang ke orang itu cukup masif. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, kapan seseorang harus memeriksakan diri ya? Tentunya seseorang harus memeriksakan diri ya bila dia sudah mulai ada timbul gejala. Ya. Jadi kita kenal dengan EWS atau Early Warning Score ya. Mana gejala tersebut ya berupa demam, demamnya harus tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius. Ada keluhan pernapasan seperti batuk, ya, baik batuk berdahak atau kering. Kemudian ada keluhan menelan atau sakit di tenggorokan, ya. Nah, kemudian kalau yang sudah agak berat dia akan menimbulkan sesak napas. Nah, kemudian ada riwayat perjalanan ya keluar dari Batam ya, atau perjalanan dari di luar Batam, kemudian apalagi keluar dari Indonesia atau dari luar negeri. Nah, itu orang-orang yang diharuskan kalau bisa di screening ya, istilah screening atau penapisan untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Jadi ada beberapa kriteria ya. Awalnya itu kriterianya cuma 3 ya. Jadi ada ODP, orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan, kemudian pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Kemudian seiring dengan waktu, karena pertumbuhan atau penyebarannya semakin masif dan kasusnya semakin banyak, jadi muncullah istilah baru yang disebut dengan OTG, yaitu orang-orang tanpa gejala. Ini yang sekarang jadi permasalahan OTG ini.
OTG ini sebut kenapa orang tanpa gejala, karena memang mereka tidak punya gejala sama sekali. Oh, jadi kelihatan sehat. Kelihatan gitu sehat ya, Dok? seperti Iya, kita ya. Iya. Nah, terutama seperti kita tenaga kesehatan, terutama yang berhadapan langsung ya, mengobati langsung pasien yang sudah positif atau terkonfirmasi. Nah, kita sebut OTG. Nah, oleh karena itu kita juga wajib melakukan pemeriksaan ya. Minimal kita harus memeriksakan pemeriksaan rapid test ya. Kalau bisa memang seharusnya di swab juga, karena kan diagnosis pastinya melalui swab. Karena sensitivitas pemeriksaan rapid test itu, karena yang diperiksa cuma antibody juga, kita kira 30% ya nilai validnya. Jadi masih sedikit untuk bisa menegakkan diagnosis apakah ini sudah positif atau belum. Jadi yang sangat dianjurkan itu adalah swab. Cuma kendalanya pemeriksaan swab ini kan karena alatnya terbatas ya, kemudian tenaganya juga terbatas, dan diutamakan untuk pasien-pasien atau orang-orang yang memang sudah mempunyai keluhan, terutama ya tenaga kesehatan. Kemudian orang-orang yang kontak langsung ya, misalnya satu kantor, satu ruangan dengan orang yang sudah positif atau terkonfirmasi. Nah, itu juga semuanya itu harus diperiksa. Seberapa banyak orang yang di situ Iya. yang kontak sama pasien sudah terkonfirmasi, Dok? Harus diperiksa. Terutama yang jaraknya memang 1 meter ya. Jaraknya minimal 1 meter. Jadi harus diperiksa. Ya, baik sahabat sehat, bagi yang ingin langsung silahkan join ke kami di IG atau YouTube RSBP Batam. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Baik sahabat sehat, kita lanjutkan lagi. Nah dokter, kita ketahui nih rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus COVID-19 ada rumah sakit BP Batam, ada rumah sakit Embung Fatima, RSUD Embung Fatima, dan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang. Nah bagaimana sih dok rumah sakit di Batam ini mekanismenya ingin merujuk pasien ke salah satu rumah sakit tersebut? Baik, mekanisme rujukan ya seperti yang sudah dikeluarkan oleh WHO ya, kemudian dari Kemenkes, dan kita juga dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sendiri, PDP Pusat sudah mengeluarkan mekanisme rujukan ya, alur rujukan. Cuma itu bisa dimodifikasi di daerah atau di rumah sakit masing-masing. Nah, untuk di kita sendiri ya, pasien yang memang sudah dari rumah sakit lain ya, kemudian sudah ditegakkan sebagai ODP atau PDP ya, kemudian dan ada indikasi harus dirawat ya, itu bisa langsung dirujuk ke kita. Jadi tidak melalui emergency lagi, jadi langsung ke ruangan khusus yang telah kita siapkan untuk merawat pasien-pasien ini. Berarti tidak banyak lagi yang terpapar. Betul. Gitu ya dok ya? Iya. Kemudian bagi orang-orang atau pasien yang melalui ingin berobat sendiri dari poliklinik ya, nah itu dia nanti kita lakukan screening juga. Jadi screeningnya itu di pintu depan ya, atau di consumer care itu sudah ada screeningnya, ada yang harus diisi atau ditanyakan nanti, yaitu tadi ada skornya tadi atau early warning score tadi. Kalau dia kriterianya itu lebih dari 10, itu kita anggap sebagai orang yang berisiko. Jadi langsung juga pasien tersebut tidak melalui poli lagi, langsung dianjurkan ke ruangan isolasi untuk dilakukan pemeriksaan di sana. Jadi karena kita juga sudah mempunyai poli khusus untuk ini, untuk COVID ini. Jadi pasien-pasien dari poli manapun atau mau ke poli manapun, kalau dari screening awalnya atau penapisan awalnya itu skornya itu lebih dari 10 atau memang ada kriteria yang mencukupi untuk sebagai terduga ya, jadi kita langsung dilakukan screening di poli COVID. Ada poli khusus. Ada poli ya, khusus dok, di rumah iya. sakit BP ini. Iya. Nah. Mengenai ruangan khusus dok, pasti nggak sembarangan ya dok ya untuk penanganan pasien COVID-19 ini. Nah, standarisasi dok, standarisasi ruangan
isolasi PIE, penyakit infeksi emerging. Nah itu ada nggak dok? Menurut Kemenkes atau WHO seperti apa dok? Standarisasi pasti ada. Yang harus syaratnya itu ruang itu harus bertekanan negatif. Jadi apa itu ruangannya harus tekanan negatif? Jadi tekanan negatif itu maksudnya satu ruangan di mana udara tersebut tidak boleh keluar ya ke area sekitarnya. Di mana dia harus di sana, kemudian nanti difilter nanti, kemudian virusnya nanti akan pecah atau terurai, kemudian nanti akan mati virusnya. Jadi itu maksudnya tekanan negatif. Jadi udaranya di situ saja di dalam ruangan itu nanti ya. Jadi akan di ada HEPA filter istilahnya, atau difilter nanti disaring ya. Nah, virusnya akan terurai di sini dan akan mati. Jadi dia tidak mengkontaminasi udara selain di ruangan itu. Jadi syaratnya itu harus tekanan negatif. Itu salah satunya ya dok ya, tekanan negatif itu harus ya dok ya. Ya, pertanyaan terakhir dokter, ini yang mungkin untuk sahabat sehat dan kita semua nih dok. Nah, tips dok agar terhindar dari COVID-19 ini dan juga untuk menjaga nih pasien. Ya alhamdulillah pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini sudah banyak ya. Alhamdulillah sudah beberapa yang dinyatakan sembuh, supaya mereka tidak terkontaminasi lagi. Bagaimana dok? Ya. Alhamdulillah di rumah sakit BP sendiri ya kita sudah berhasil memulangkan pasien 10 orang. Pasien positif terkonfirmasi COVID-19 positif 10 orang sampai saat ini. Jadi apa yang harus kita sampaikan kepada pasien tersebut? Pasien tersebut kalau sudah dipulangkan bukan berarti mereka bebas untuk kemana-mana, atau jalan kemana atau masuk kantor belum boleh. Gitu. Jadi tetap harus isolasi mandiri di rumah ya selama 14 hari juga ya, untuk memastikan walaupun sudah sembuh, untuk memastikan bahwa ini tidak menularkan lagi ke orang. Dan syaratnya juga harus memakai masker atau alat pelindung diri, minimal masker ya. Jadi tetap harus isolasi mandiri pasiennya. Kemudian tetap harus menjaga kebugaran atau kesegaran tubuh ya, tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus mengkonsumsi vitamin ya, kemudian makan yang cukup, istirahat yang cukup ya, kemudian mereka nanti dikontrol oleh wilayah kerja puskesmas setempat, di tempat mereka kerja, tempat mereka tinggal. Nah, setiap hari puskesmas akan memantau mereka atau mereka harus melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian setelah 14 hari, bila tidak ada gejala atau keluhan, ya, maka setelah itu mereka nyatakan boleh untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau yang kerja ya boleh masuk kerja lagi, ya sudah tidak menularkan lagi. Berarti harus tetap di follow up ya. Nah, iya. Dan syaratnya itu pasien tersebut nyatakan sembuh harus 2 kali dulu pemeriksaan PCR ya. PCR itu maksudnya dari hasil swab. Nah, swab itu pemeriksaannya ada macam-macam ya, bukannya satu aja. Jadi pemeriksaan di orofaring istilahnya dari hidung ya, sekret dari hidung, kemudian nasofaring tadi ya, kemudian orofaring dari mulut. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan sputum dan pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan PCR itu bukan hanya kalau kita dengar sepintas saja swab. Ya swab itu ya memang swab naso dan oro. Nah, lebih familiar swab ya dok ya. Padahal itu bukan itu aja. Jadi harus ada periksa sputum juga ya, kemudian periksa darah juga. Itu dia. Jadi dua kali berturut-turut ya sudah negatif. Awalnya positif, 2 kali berturut-turut pemeriksaan swabnya negatif dan sudah dinyatakan sembuh. Kemudian kita lakukan ronsen torak ulang ya, dan baru pasien nyatakan pulang. Gitu. Iya dokter, sahabat sehat, cukup sekian acara Ngopas kita pagi ini. Terima kasih sekali lagi Dokter Tafsil ya, mungkin telah meluangkan waktunya di antara kesibukan yang super padat ya dok ya. Sehat selalu untuk kita semua. Baik sahabat sehat, tetap jaga kesehatan, stay at home, dan bersatu lawan Corona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.